Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Wahyu Ani. Dan jangan bosan ya dengan video aku, tiap hari aku update video sebab mumpung aku mau dan ada waktu. Pokoknya jangan bosan dan insya Allah kalian subrek, aku akan subrek balik semestinya. Kalian komen, aku akan komen balik semestinya ya. Sebelumnya, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat saja. Dan hari ini aku mau bercerita tentang kisah aku, kisah nyata aku, kejadian aku selama kerja di sini, guys. Ada susahnya, ada ngerinya, ada senengnya. Tapi kejadian ini emang real, kejadian yang aku alami selama aku kerja di sini. Pokoknya kejadian yang menimpa aku gitu ya. Intinya itu ya, pengen matre tapi nggak berani. Terus bukan sok cuci, bukan sok suci, tapi ingat harga diri gitu aja guys. Tapi jangan lupa like dan subscribe. Ketemu lagi. Gini guys, aku mau bercerita kejadian aku nyata ya. Ini nggak aku kurangi, nggak aku lebihin. Ini bener-bener real. Dan ini kejadian kayaknya udah 2 tahun yang lalu ya. Itu yang aku bilang ini ya, aku pengen matre tapi nggak berani. Bukan sok suci, tapi ingat harga diri ya kan. Gitu aja. Pokoknya intinya macam itu. Sekarang aku mau uraikan ya. Suatu hari aku kan liburan ya. Liburan itu aku tuh suka banget makan mie guys. Mie sapi yang biasanya aku buat. Tapi selama ini belum aku buat konten ya. Mie sapi itu mie favorit aku banget. Dan itu sebab mie-nya itu kenyil-kenyil dan dagingnya itu empalnya itu empuk. Terus adonannya tuh kita ngambil sendiri. Aku kalau ke restoran adonannya ambil sendiri itu paling puas ya. Aku seneng banget lah. Kebetulan aku masuk di situ sama teman aku lah. Nggak sengaja itu ada seorang cowok merhatiin aku. Tapi aku nggak sadar, aku nggak tahu ya. Itu cuma temanku aja merhatiin. Di saat aku udah duduk, temanku ngomong, "Beb, kamu sadar nggak semenjak kamu masuk ke restoran itu kamu ada yang memperhatiin?" Enggak, aku nggak sadar. Biasanya aku ya juga jajan di sini, jadi karena ini ada, hari ini ada banget katanya. Sampai makan pun melongo. Dia bilang kayak gitu guys. Nah, waktu aku keluar sampai makanku selesai lah, aku keluar itu temenku tuh tetap ngomong, "Beb, kita kok dibuntutin yang memperhatiin kamu tadi. Siapa sih kamu tuh ngomong? Kok kayaknya kita ada yang butuh terus." Iya lah, kebetulan emang aku udah dikasih tahu sama temanku itu. Terus akhirnya aku ya jalan itu, habis keluar dari restoran itu, terus iya emang ada yang buntutin, cowok itu buntutin aku sama temanku itu. Akhirnya itu di jalan ijo, di mau nyeberangan jalan itu kan jalan merah ya, jadi kan berhenti lah. Di situ tuh dia itu nyapa aku, katanya, "Orang Indo ya?" "Iya." "Boleh nggak tukaran nomor HP?" dia bilang gitu. Terus aku abaikan aja ya. Terus, "Buat apa sih nomor HP?" aku bilang gitu. Terus akhirnya jalan nyebrang jalan itu tetep aja buntutin aku sama temenku itu guys. Terus akhirnya tuh tetep, walaupun tetep jalan, dia tuh tetep ngajak ngobrol sampingan gitu. Katanya, "Aku orangnya baik kok, aku cuma pengen kenalan sama kamu aja. Terus aku pengen ngobrol lah, pengen jalan-jalan lah, pengen bla bla bla." Terus pikir banyak lebar, aku kasih itu nomor ya, itu kasih. Tapi ada janjinya aku kasih nomor ke kamu, tapi kita sebagai
the best friend, aku bilang the best friend tuh hau bangyo, maksudnya tuh teman baik gitu ya. Iya dia nyanggupin iya. Terus semenjak aku kasih dia, terus dia pergi. Tiap hari tuh telepon pengennya tuh ngejak makan, nemenin makan lah. Terus selisih 1 minggu malam minggunya itu aku kasih nomor telepon dia itu WA aku katanya, besok libur nggak? Aku bilang libur. Mau nggak nemenin makan aku? Aku bilang, tapi aku ngajak teman aku loh ya. Terus aku ngajak teman aku ki mau ya. Akhirnya terus kita ketemu lagi makan di salah satu restoran itu ya. Restoran yang kita ketemu, yang buntutin aku awal ketemu itu. Habis makan itu, dia itu baik banget loh. Habis makan itu tetap nawarin aku sama temanku itu, kamu habis makan mau kemana lah. Saat itu kan aku sukanya kan, dulu belum ada covid, belum rame ya, sukanya itu aku tuh nyanyi. Biasanya tuh aku kalau liburan itu nyanyinya di tempat karaoke sama temenku itu berduaan itu ya. Terus waktu itu kan kebetulan aku sukanya nyanyi, gimana kalau kita nyanyi gitu tuh di room itu, ngerum itu, tapi nyanyi sekedar nyanyi aja ya sobat, jangan dipikir yang terlalu negatif. Kan cuma hobi nyanyi, terus nyanyi gitu aja. Habis nyanyi tuh keluar nawarin aku lagi, kamu mau makan apa, mau beli apa gitu ya. Terus kebetulan waktu itu emang musim dingin ya, musim dingin, terus lewat di toko-toko musim dingin bagus. Setiap toko baju itu suruh berhenti, suruh nyari, suruh milih baju guys. Akhirnya dia nawarin terus akhirnya masuk salah satu baju. Terus aku dikasih duit, ini kamu beli baju sepuas kamu sama teman kamu ya. Ya aku terima aja, yang penting kan aku nggak minta ya, aku ditawarin, masa nolak rezeki. Terus lambat laun aku sering dibelanjain, sering apa, aku sama temanku berpikir, ayo itu orang kita pelorotin aja, kita nggak diapa-apain, yang penting kita nemeni makan, main jalan-jalan, yang penting kita nggak keluar uang gitu guys. Tapi lambat laun dia itu punya, cowok itu punya pikiran jelek ya. Pikiran jeleknya, setiap telepon aku semenjak dia itu beliin aku baju bla 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 itu kok sering telepon aku, mau ketemuan sama aku, tapi nggak boleh ngajak temen lah. Dari situ tuh aku tuh udah curiga, pasti ada maunya ya. Lambat laun dia mengungkapkan perasaan ke aku. Habis itu aku langsung kaget, aku juga nggak mau lah, kan awalnya kan kita sebagai teman biasa aja. Sedangkan aku kalau ketemu cowok itu pasti ngajak apa itu, ngajak temenku itu. Emang niat aku tuh sebenarnya itu mau pelorotin dia ya, tapi aku juga nggak tega guys, aku tuh nggak tega. Sebab dia itu kerjanya itu kayak pengawas di bangunan gitu loh. Sebab setiap liburan jemput aku tuh pakai mobil. Aku tuh udah pikiranku tuh jelek banget. Wah ini pasti orang kaya, ntar aku minta ini pasti dikasih, minta itu udah kasih gitu ya. Terus akhirnya lambat laun dia gitu, terus aku merasa takut sendiri guys. Aku yang awalnya itu pengen jadi cewek matre ya, tapi lambat laun aku malah jadi takut, aku tuh nggak berani gitu ya. Terus akhirnya aku lebih baik menghilang dari situ ya, menghilang dari WA dia. Akhirnya dia aku blokir lah. Kebetulan itu waktu liburan ketemu sama temenku itu, akhirnya nyari informasi ke aku, itu meme itu kok teleponnya kok nggak pernah diangkat, kemana ya, apa udah pulang ke Indo. Akhirnya temenku tuh waktu ketemu aku cerita, katanya kamu dicari Koko, kamu katanya ditelepon. Emang aku blokir itu nomornya sebab dia ada perasaan sama aku kan. Niat kita kan mau melorotin dia, tapi ada perasaan gitu. Terus aku udah nggak berani lah aku. Terus bukannya aku sok suci lah, habis nerima itu terus aku buang gitu aja, enggak. Sebab aku tuh adanya cuma takut guys, takut sebab aku tuh inget pesan dari ibu bapak aku, di manakah kamu kerja, di mana majikanmu tempatnya, kamu harus ingat satu, jaga diri.
Terus kalau masalah matre, kalau masalah aku pengen jadi cewek matre, sebab satu, aku emang nggak bisa guys, bukannya aku sombong, bukannya aku untuk memperbaiki diriku sendiri ya. Kalau soal masalah cewek matre, aku minta-minta itu emang dari kecil kan tuh hidupku tuh susah. Tapi aku tuh nggak pernah untuk meminta. Dari kecil tuh aku udah bekerja cari duit sendiri, jadi aku tuh nggak pernah untuk meminta uang, apalagi memaksa gitu ya. Tapi kalau kayak ingat masalah kayak gini sepurane ya Sepu. Aku ingat dengan mantan aku dulu ya, mantan suami aku dulu juga kayak gitu. Aku tuh nggak pernah untuk menengadahkan tangan ke suami aku, sampai aku tuh makannya itu malah curhat masalah pribadi, maaf. Emang dari aku tuh nggak pernah untuk menengadahkan tangan. Aku pengennya tuh hidup apa adanya gitu loh. Makanya itu mau berusaha untuk belajar sebagai cewek matre itu malah ketakutan guys. Takutnya aku pengen matre, ntar pasti mereka itu media itu minta imbalan ya. Imbalannya pasti itu ya. Itu. Bukan sok suci ya. Bukan sok suci bener. Namanya udah kita itu dari kecil udah kerja, terus kita tuh nggak kebiasaan minta orang tua, apalagi minta ke orang tua aja kita nggak pernah minta, apalagi minta ke orang lain gitu loh. Jadi kita punya apapun kita ya beli dari hasil keringat sendiri gitu loh. Makanya kadang tuh kalau ada orang yang bilangin cewek itu matre, aku tuh nggak terima banget loh. Aku bener-bener satu wanita yang nggak terima banget loh. Aku bener-bener, emang ada sih yang cewek yang minta-minta itu emang ada ya. Tapi bukan semua cewek itu matre guys. Diinget itu, pokoknya intinya macam itu. Jadi habis itu lanjut cerita ya. Habis itu terus aku tuh terus nggak ada kontak sama orang Hongkong itu. Terus akhirnya ya kita bebas untuk liburan. Dulu tuh aku kalau liburan tuh was-was banget ya, bener-bener was banget. Was-wasnya gini mah, sebab aku pernah dikasih uang, dibeliin baju, kalau jalan-jalan dia yang keluar duit. Sekali dia satu untuk mengungkapkan perasaan, aku nggak jawab apa-apa waktu itu, cuma aku tuh takut. Akhirnya aku blokir dia. Makanya terus niat burukku aku mau jadi cewek matre itu ya, itu akhirnya menghilang. Udah aku nggak berani, udah stop sampai di situ gitu loh. Bener. Allah. Itu aja guys. Makanya pesan aku jadi cewek itu harus lebih hati-hati dan jaga harga diri kita ya. Kalau dibilang bukan sok suci, ingat jaga diri ya. Itu emang itu harus. Mereka biarkanlah orang menawarin kita mau berapa. Aku gauli kamu, aku kasih uang berapa. Kita sok pura-pura nggak mau, walaupun itu dari hati apa udah keluar dari bibir kita emang nggak mau. Pasti mereka bilangin sok jual mahal ya. Sok gimana, sok gitu ya. Biarkan saja orang gitu, biarkan saja. Kita yang jalanin gitu loh, kita yang tahu. Makanya terus jangan jangan emosi dibilangin kayak gitu loh. Sebab kita ya sebagai perempuan ya kita ya harus jaga diri. Bener wallahu alam. Aku bukan sok suci ya, bukan sok suci dan bukan sok jual mahal. Itu emang kenyataan. Aku kalau masalah kayak gini udah bercerita sama KC aku, sama temen aku tahu itu ya, temen aku itu pasti tahu aku liburan tuh di mana, kegiatanku ngapain. Walaupun aku suka dandan, suka maca seksi, tapi liburan tetap di taman-taman gitu aja, nggak ketemu cowok, nggak ketemu. Kadang tuh emang kamu ada yang bilang juga, kamu liburan gitu aja kok make up cantik, kok pakaian seksi, itu buat siapa? Dia bilang gitu. Kamu beli baju yang cantik-cantik itu buat siapa? Dia bilang, buat diri kita sendiri kan, kita juga kerja ya. Kita kerja, ada gaji, kita mau make up lah, mau ke salon lah, terus mau berbaju baik, bagus, itu kan
hak kita gitu loh. Makanya jangan ngomongin orang lain gitu loh guys. Itu intinya kan kayak gitu. Tapi yang tahu tuh pokoknya diri kita sendiri pokoknya. Orang lain harus ngomong sok iyes lah, sok apa itu, sok suci, biarkan saja. Biarkan saja, yang penting kita itu percaya diri, jaga diri. Tapi ingat ya, jangan jadi cewek matre bener. Tapi maaf ya, itu bukan semua cewek itu matre. Bener, pokoknya bukan semua cewekku matre. Itu kejadian aku ya, ada lucunya, ada mangkalnya juga dia. Temen niat aku tuh emang jahat banget, aku mau melorotin dia. Sebab nggak semua orang Hongkong itu punya mobil, ya kan? Sedangkan dia itu jemput kayak saya, kayak pembantu macam ini, liburan tuh dia tuh pakai mobil. Mobilnya itu setara dengan mobil majikan aku, guys. Jadi tuh aku dulu tuh ada pikiran, wah ini pasti duitnya banyak lah, harus dipelorotin lah. Tapi lambat laun itu nggak tega, nggak berani bener. Aku mending apa itu, nerima gaji dari keringatku sendiri, itu pasti barokah. Buktinya kita gaji segini tetap selalu kecukupan dan masih bisa sedekah ke orang tua, ngasih sama saudara, itu masih lebih banget guys. Pokoknya intinya satu, kita harus bersyukur. Dah gitu aja. Maaf ya jika ada perkataan yang menyinggung, ini cuma cerita aku aja, nggak aku kurangin, nggak aku lebihin ya. Emang kehidupan sehari-hari gitu aja. Emang banyak sih, kayak majikanku sendiri loh. Pernah tanya, kamu kalau liburan kok masak kayak gitu, kamu ada pacar ya? Dia bilang itu. Enggak, aku kalau udah ngomong enggak pak, aku cuma dandan macam ini kan cuma sebatas kerja, sebatas liburan. Kalau kerja ya biasa macam ini guys, gitu aja udah. Kadang pakai katok kolor gitu. Jadi majikanku tuh juga tahu dan juga bebas gitu loh. Makanya majikanku juga percaya, padahal di sini aku bebas banget. Seandainya aku ada pacar, pasti seneng hatiku ya. Tapi aku nggak mau, bener-bener nggak mau. Itu dulu aku juga pernah ada bujuk dari temen aku, itu majikan kamu baik, bebas. Seandainya kamu ada pacar tuh enak banget loh katanya, bebas keluar, terus ntar kamu banyak duit banyak gitu. Tapi maaf ya guys ya, itu bukan darah yang mengalir di dada aku. Aku apa adanya saja. Udah, jangan lupa like dan subscribe. Yang gak suka abaikan saja. Kalau pengen ceritaku ya didengerin aja. No edit, real kejadian yang aku alami. Jangan lupa like dan subscribe. Dan terima kasih yang udah berkomentar di video aku. Salam sukses selalu. Bye-bye.